Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiesti Utami. Saya akan memberikan resume materi pekerti dari penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang dipresentasikan oleh dan dijelaskan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI. Nah, untuk penjelasan yang diberikan oleh beliau ialah terkait tentang buku ajar dan bahan ajar. Jadi bahan ajar ini adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar ini menurut National Center for Competency Based Training di tahun 2007, ini adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau membantu guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar ini ada banyak sekali. Jenisnya mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif, di mana pendidik ini dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah adalah bahan ajar cetak. Contohnya buku ajar dan modul. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan dalam slide. Untuk fungsi bahan ajar, ini bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu dia berfungsi sebagai pembelajaran klasikal, yaitu sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran, lalu juga sebagai fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, yakni sebagai media utama dalam proses pembelajaran, yang mana bahan ajar ini juga sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Kemudian yang ketiga, bahan ajar ini juga berfungsi dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran dari orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Bahan ajar juga berfungsi sebagai bahan pendukung bahan belajar utama dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Untuk karakteristik dari bahan ajar itu ada beberapa. Yang pertama adalah self-instructional, yaitu bahan ajar ini dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Jadi pembelajarannya mandiri. Kemudian bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Bahan ajar juga harus memudahkan peserta didik belajar secara tuntas. Jadi ini memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar harus memuat seluruh bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand alone, yaitu berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan ini tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Jenis-jenis bahan ajar, pengelompokannya ini dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli, yaitu Heynich yang mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Ada juga bahan ajar yang diproyeksikan, ini contohnya slide, film strips, overhead transparencies, proyeksi komputer. Lalu ada bahan ajar audio, contohnya seperti kaset dan compact disc. Bahan ajar video seperti video dan film.
bahan ajar atau media komputer, misalnya computer mediated instruction, computer based multimedia, atau hypermedia. Kemudian kalau berdasarkan Ellington dan Reis di tahun 97 mereka mengelompokkan 7 jenis bahan ajar. Lalu ada juga dari Rowntree, ya sampai Rowntree ya. Kemudian berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa ahli tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu bahan ajar cetak dengan bahan ajar non-cetak. Namun, biasanya yang dipakai ini adalah bahan ajar cetak, yaitu berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Buku ini sebagai bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian, menarik dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku ini juga sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Karena dosen ini bisa memberikan buku, kemudian peserta didik bisa mendalami dan mengembangkan sendiri mata kuliah yang ia pelajari. Secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku ajar. Buku sumber ini adalah buku yang dia dapat dijadikan sebagai rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Buku bacaan ini adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Sedangkan buku pegangan itu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Buku ajar atau buku teks ini adalah buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan serta materi pembelajaran yang akan diajarkan. Handout ini adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didiknya. Modul ini adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Lalu ada LKS juga. Nah, untuk teknik penyusunan bahan ajar cetak ini ada judul, kemudian tentunya bahan ajar cetak ini harus disusun dengan tampilan bahan ajar yang jelas dan menarik, bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, lalu adanya stimulan, nyaman untuk dibaca, dan juga ada materi instruksional yang menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Sebaiknya bahan ajar didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, yang kemudian akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Bahan ajar dilengkapi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Prinsip pengembangan bahan ajar itu adalah relevansi, konsistensi, dan adekuasi. Langkah untuk pemilihan, yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Lalu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah diidentifikasi, lalu memilih sumber bahan ajar. Ruang lingkup skopnya adalah keluasan dan kedalaman, yaitu menggambarkan berapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam satu bahan pembelajaran, dan juga ada deepnya, itu seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Teknik penyusunan buku ajar yaitu buku ajar ini adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Buku ajar itu punya karakteristik yaitu sebagai sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu, disusun secara sistematis dan sederhana serta terdapat petunjuk pembelajaran.
Oke. Cara penyajian buku ajar ini untuk penahapan penyajiannya dia harus sederhana, ke kompleks, lalu mudah kesukar, saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat dan perhatian maha peserta didik, menantang dan merangsang maha peserta didik untuk mempelajari buku, dan serta pengorganisasian dan sistematika. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan, istilah kosakatanya sesuai, lalu menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Untuk secara sistematis, nah untuk penyusunannya, yang pertama sebelum kita membuat buku ajar, yang pertama adalah menyusun RPS-nya terlebih dahulu. RPS ini sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah. Lalu mulai menyusun outline. Setelah itu dibuatlah pendahuluannya. Ada deskripsi mata kuliah, CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar, lalu ada kompetensi prasyarat. Di bagian isi ada judul, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, lalu materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, kesimpulan, tugas, evaluasi, dan kunci jawaban. Di bagian akhir dari buku ajar itu harus dimasukkan daftar pustakanya. Jadi ketika kita telah mensi type dari orang lain, tentunya harus dimasukkan di dalam daftar pustaka. Lalu ada glosarium, indeks, lampiran, dan biografi dari penulis. Tugasnya sudah kami kerjakan. Kemudian untuk mengembangkan evaluasi atau penilaian, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif, penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar ini adalah materi, lalu penyajian materinya, keterbacaan, teks atau wacana dan gambar ilustrasi, lalu kebahasaannya. Validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara uji coba keterbacaan bahan ajar, lalu penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran, uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, berikut ini adalah lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar. Ini dapat kita lihat bahwa di sini jenis bahan ajar, jadi hanya tinggal diisi. Di sini kita bisa ketahui jenis bahan ajarnya yaitu cetak, kecermatan isi, untuk variabelnya kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, lalu ada penggunaan bahasa dan perwajahan. Untuk indikator untuk mengukur si variabel kecermatan isi, itu ada valid, apakah valid atau tidak. Jika ya, contreng. Kemudian yang kedua, selaras nilai sosial. Lalu, apakah mutakhir? Untuk variabel ketepatan cakupan isi, apakah keluasan sesuai dengan tujuan instruksional? Apakah kedalaman sesuai dengan tujuan instruksional? Apakah terjadi keutuhan aset? Keutuhan konsep. Kemudian ketercernaan dinilai dari apakah logis, runtut, cukup contoh dari ilustrasinya, lalu apakah bahan ajar tersebut formatnya konsisten, kemudian ada penjelasan relevansi, ada penjelasan manfaat. Untuk penggunaan bahasa dari bahan ajar, apakah ragam bahasa komunikatif, kata singkat dan lugas, ada daftar senarai, kalimat efektif, kemudian paragraf memiliki gagasan utama, kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut sudah terpadu, lalu kalimat dalam paragraf koheren. Untuk perwajahan dari bahan ajar, apakah narasi tidak terlalu padat dan apakah ada bagian kosong, iya atau tidaknya diperiksa. Dari tabel tersebut kita dapat melakukan analisis penilaian. Setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar. Apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan, dan ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak.
Di sini untuk evaluasi untuk buku cetak, yaitu ada judul, sumber, tanggal, biaya, waktu, standar kompetensi, target pembaca, ringkasan isi, dan prasyarat. Bisa dilihat kesesuaian dengan kurikulum, apakah tinggi, sedang, atau rendah, kemudian diberikan komentarnya, akurasi dan kebaruan, kejelasan dan ketepatan bahasa, apakah tinggi, sedang, rendah, lalu menimbulkan atau menjaga motivasi, partisipasi pembelajar, kualitas teknik, bukti efektivitas, bebas bias, panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, kejelasan pengorganisasian, dan daftar isi atau indeks. Oke, pengembangan buku ajar atau dara sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Kemudian di sini ada rubriknya ya. Saya buka dulu rubriknya. Oke, ini adalah rubriknya. Jadi ada lembar evaluasi bahan ajar. Di sini ditulis, kemudian bisa dinilai. Dari tinjauan umum, ada deskripsi singkat, manfaat bagi peserta, jadi dinilai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada rumusan, kompetensi dasar, sistematika bahan ajar, petunjuk, pendahuluan, ada uraian materi ajar dan penutup, serta sumber referensi. Sekian materi dari